Tausiah ini ada masanya, Beb. Ini sampai 60 menit selesai berakhir dan saya akan turun ke bawah, ditutup dengan doa. Gak mungkin selamanya saya akan tegak di sini. Kalaupun saya tahan juga di sini, panitia akan datang berbisik ke atas. Pak Ustaz, acara udah selesai. Ada juga yang nanya-nanya saya, kenapa Ustaz Somad itu naik motor dengan anak-anak muda? Itu sebetulnya saya tausiah di Batam. Awalnya tausiah di Kepulauan Riau di Batam. Jadi waktu subuh datang anak-anak muda nih nanya, Ustaz Somad, subuh besok kalau kami jemput ke hotel kami bonceng mau nggak? Dalam hati saya pikir saya lahir langsung jadi Ustaz. Saya pikir saya nggak bisa naik motor ini. Cuma nggak saya ucapkan, saya diam. Besok kalau Ustaz coba naik motor bisa nggak? Saya bilang kita tes. Itu keluar hotel saya bawa langsung hilang mereka di belakang. Jadi sebetulnya untuk menyatukan komunitas anak-anak muda dari berbagai macam. Makanya tinggal tulis saja di YouTube. Buka handphone www.youtube.com, tulis saja situ. UAS motor. Ada UAS naik K70, ada UAS naik Vespa, ada UAS naik RX, ada UAS naik moge, ada UAS naik sepeda ontel, ada UAS macam-macam. Tujuannya untuk apa? Supaya berbagai macam, karena kita tidak sama. Ada yang ketertarikannya naik sepeda ontel, ada yang ketertarikannya naik motor besar. Karena bagi dia yang tertarik, bagi dia yang menarik itu adalah suaranya. Bagi dia semakin melotot orang semakin nikmat. Kalau orang sepeda ontel tidak begitu, bagi dia menikmati. Dari mulai dayungan yang pertama, dia menikmati. Dan ini kita tidak bisa paksakan orang. Orang yang suka sepeda ontel mau kita paksakan naik moge, gak bisa. Nanti dibuatnya moge itu seperti ontel. Gak bisa. Saya tidak paksakan itu. Jadi saya sudah melihat manusia itu beraneka ragam dibuat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk satu model motor saja ceritanya macam-macam. Sama juga seperti makanan. Ada orang yang simple, saya termasuk simple kalau tentang makanan. Beli ikan, bawa pulang, masak. Dulu itu kalau di kampus. Beli ikan, tunjuk. Itu awal sejarah konsumsi. Tinggal tunjuk aja di rumah makan, bisa dibungkus. Itulah awal konsumsi. Namanya jurus tunjuk. Pulang ke rumah, beli ikan goreng, pulang ke rumah, makan, selesai. Tapi bagi sebagian orang tidak demikian. Dia mesti sewa perahu dulu. Sebelum sewa perahu, dia mesti naik mobil dulu. Mobilnya diletakkan di tepi sungai, lalu kemudian naik perahu. Dipukul ombak di pas gelombang sampai di tengah, lalu kemudian mancing. Dia merasakan tarikan yang luar biasa. Setelah sampai sore nggak dapat, baru pulang, baru beli kan. Jadi bagi mereka yang menarik itu bukan masalah ikannya, tapi adventure. Ada petualangan di sana, guys. Kita tidak bisa paksakan. Intinya manusia rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Begitu juga dengan ibu-ibu ini. Ada yang seleranya pakai baju hitam-hitam saja. Ada yang seleranya pakai berbunga-bunga. Tapi saya anjurkan kalau untuk sholat, kalau bisa berkenanya polos jangan bunga. Apalagi nanti mau sholat di Idul Adha, kebetulan jamaah di belakang nggak usuk ya. Pas dia tengok, makanya dianjurkan kalau sholat itu kita pakai baju putih, pakai baju polos, jangan menulis tulisan. Dianjurkan jangan pakai baju kaos bertulisan waktu sholat. Apalagi kalau sholat tertulis di belakang, coblos nomor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya simpel, nampaknya sesuatu yang sederhana, tapi berefek kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua beraneka ragamnya ini mesti kita lihat target. Sama seperti orang memanah. Saat orang akan memanah itu, segala yang dia lihat di pinggir ini itu hanya di tepi matanya. Orang memanah
Anda pakai kacamata kuda. Orang ketika akan kemana, dia tidak dianjurkan pakai kacamata kuda, nggak boleh lihat kiri kanan. Enggak. Ini hanya sekedar godaan di tepi mata. Bahwa di sini ada pohon kayu, bahwa di sini ada anak-anak main balon, bahwa di sini ada ibu-ibu lari-lari, bahwa di sini ada macam-macam. Tapi target dia memanah ke depan. Kebersamaan kita dengan keberaneka-ragaman kita ini adalah mesti ada target ke depan. Targetnya adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Saya tidak percaya bapak-bapak dulu mengazankan anak-anak kita. Saya saat mengazankan anak meleleh air mata. Kepalanya di sebelah kiri, telinga kanannya pas ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ada orang Islam saat anaknya lahir lalu dia bisikkan, kau sudah kutanamkan sawit sejauh mata memandang. Kan kau sudah persiapkan kos-kosan 100 pintu. Nyusul belakang. Yang pertama adalah kebersamaan dalam bingkai iman. Bersyukurlah kalau punya pemimpin masih mementingkan iman pegawai, karyawan, anak buah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Ada aturan sholat berjamaah, ada aturan Jumat barokah, diajak untuk kurban bersama, hari besar Islam, 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzul Quran, full acara, iktikaf, safari Ramadan, lalu kemudian halal bihalal, melepas jamaah haji, umrah bersama. Berapa banyak orang-orang yang punya pemimpin tapi tidak memperdulikan aspek agama. Yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek. Setelah pulang dari situ semua bapak-bapak itu ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut. Musibah besar. Ketika menengok penyanyi dangdut meleleh air liurnya, pulang ke rumah meleleh air matanya. Namanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini dalam bingkai iman. Apa yang dicari Ustaz Abdul Somad? Terbang dari Pekanbaru Riau Pulau Sumatera nun di ujung barat Indonesia, tiba-tiba terbang ke arah timur, berangkat jam 6 subuh dari rumah sampai jam 6 sore waktu bau-bau. Bayangkan, tak berapa kali tidur bangun, ya gue sampai. Yang dicari ini apa yang kau cari ini Abdul Somad? Yang dicari itu sebenarnya adalah ingin mencari kebersamaan dalam bingkai iman. Kalau ada saudaraku yang bertahan imannya karena tausiah, ada ibu-ibu yang kuat imannya dengan tausiah, maka anaknya mendoakan mengalir pahala. Ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala membusuk semuanya, dari mulai kelopak mata sampai tapak kaki hilang ditelan bumi, tapi ada yang kekal abadi, ilmu yang bermanfaat. Abdul Somad tak ada kekuasaan, Abdul Somad tak ada jabatan, tidak bisa dengan tanda tangannya membangun masjid. Beda dengan bapak-bapak kita yang luar biasa. Saya diajak untuk meresmikan masjid di salah satu kabupaten kota di Pulau Sumatera. Tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di lokasi tiba-tiba yang mau diresmikan itu sholat di situ. Apa yang mau diresmikan dalam hati saya? Jadi saya tetap. Barulah dijelaskan, Ustaz Abdul Somad, ini nazar saya. Saya bernazar di kantor kami ini nggak ada musola, maka saya dengan anak-anak buah saya kerahkan untuk membangun musola. Nanti kalau siap, saya akan undang Abdul Somad untuk meresmikannya. Bapak yang mengajak ini adalah Kapolsek, paling rendah kecamatan. Tapi ternyata dia menggerakkan anak buah. Ternyata bapak-bapak polisi ini mudah dia bangun masjid. Tinggal 2 kali semprit, jadi. Nanti
tinggi di antara semua. Bupati di bawah, wali kota di bawah, DPRD di bawah, saya di atas pentas, di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada mimbar, ada, saya paling tinggi. Tapi ini kan cuma 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Dan botol saya nampaknya kecil, 300. Setengah jam selesai mestinya. Tausiah ini ada masanya, Beb. Sampai 60 menit selesai berakhir dan saya akan turun ke bawah ditutup dengan doa. Gak mungkin selamanya saya akan tegak di sini. Kalau pun saya tahan juga di sini, panitia akan datang berbisik ke atas. Pak Ustaz, acara selesai. Ingat, permainan catur, ada pion, ada banteng, ada benteng, ada kuda, ada queen, ada raja. Tapi sampai masanya permainan catur akan berakhir, queen, pion, benteng, kuda akan bertemu di tempat yang sama. Semua akan berakhir pada masanya. Yang abadi itu cuma akhirnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan membuat kita kekal abadi. Mumpung masih ada kekuasaan, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih bisa mengeluarkan perda, mumpung masih bisa mengeluarkan peraturan, maka pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Bukan sebetulnya lagi menceramahi siapa ini? Apakah hanya orang-orang yang ada di ruangan ini? Tausiah saya ini akan ditonton saudara saya dari Sabang sampai Papua. Saudara saya akan menonton, mereka akan mendengar. Tolong kalau nonton ceramah Abu Somad dari A sampai Z, dari menit pertama sampai menit ke-60. Jangan dengar yang potong-potong. Yang potong-potong 1 menit, 1 menit dicopot, digabungkan. Itu semua adalah perbuatan orang yang nggak punya paket 2 giga. Menempatkan isu dan lain sebagainya. Kebersamaan yang akan kekal abadi adalah kebersamaan karena iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, setelah iman, dalam Islam tak cukup hanya iman. Innal insana lafi khusr, rugi. Siapa itu yang rugi? Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang kurang cantik rugi 2 kali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, setelah beriman dia beramal soleh. Mana yang lebih dulu, iman atau amal soleh? Kalau begitu orang yang beramal soleh, amalnya baik, dia bangun mati jompo, anak yatim, fakir miskin dan apa, dia santuni semua, tapi tak ada iman, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, falan yuqbala minhu, maka segala amal tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Belum buka kantor, belum terbit matahari, yang pertama kita perbaharui adalah syahadat. Sayup-sayup terdengar suara azan dari menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh azan ustaz, tapi ada azan versi kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau yang azan Babin Kaptimas. Jamaah menjawabnya siap. Jadi apapun kamu, pakailah untuk iman dan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Bupati pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak Wali Kota pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak Kapolres pakai untuk iman dan amal soleh, Bapak media pakai untuk iman dan amal soleh, anak-anak muda moge pakai untuk iman dan amal soleh.
karena itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja, sultan-sultan meninggal dunia, tapi mana yang kekal abadi? Ustaz Abdul Somad dipersilakan naik ke atas untuk sholat duha di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu sholat duha, usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Mengalirlah pahala sholat sunat yang dilaksanakan di masjid. Piring kanannya batu, ada kayu-kayu di atas. Masjid yang didirikan oleh sultan-sultan kerajaan Islam di Sulawesi Tenggara. Mereka namanya tidak dikenal, bahkan mungkin tidak ada yang tahu namanya karena sejarahnya terkubur. Tapi masjid yang pernah dia bangun akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Jadi masjid yang dibangun oleh komunitas Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Sulawesi Tenggara, bil khusus lagi yang ada di Kota Kenari, bergabung mereka menjadi sebuah komunitas, bersama mereka membuat majelis taklim, mengumpulkan rezeki yang dititipkan Allah. Jadi masjid itu mengalir pahala untuk mereka. Untuk Abdul Somad ada juga beberapa persennya. Jadi saya ini kalau kata ungkapan orang Melayu, menumpang tuah. Ada tuah pada jamaah, lalu Abdul Somad menumpang, sehingga nanti tak tahu kita tak dari masjid yang mana mengalir pahala ini. Karena ini, kalau ceramah saya ini, Ustaz Somad kan ceramah kemana-mana, ceramah itu kan ada pahalanya, Ustaz. Saya tidak yakin pahala ceramah ini masih utuh. Mungkin sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Apalagi kalau saya sudah melihat pujian-pujian di YouTube itu. Masya Allah Ustaz, saya hijrah karena ceramah Ustaz. Rupanya Ustaz lebih ganteng aslinya ya. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Ada pernah nulis itu? Jadi kan aku yang kedua Ustaz. Aduh, itu kata perlu saya baca komen-komen itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama bisa kita pakai untuk iman dan amal soleh, teruskanlah. Adapun semua teman, kawan, sahabat, sama-sama satu sekolah, sama-sama dulu. Kami reunian kemarin. Reuni alumni 96. Ketemuan 2016. 20 tahun tidak ketemu. Ketika 20 tahun tidak ketemu, lalu kemudian ketemu dengan lama saya lihat mereka. Saya tengok satu-satu. 20 tahun yang lalu inilah bintang. Tapi sekarang ibarat bunga sudah mulai naik, menguning dan tak lama lagi akan kering kerontang. Satu-satunya bunga yang tak layu cuma bunga yang ada di depan kita ini, bunga plastik. Itu makanya banyak sekarang suami-suami yang tidak siap istrinya layu, dan istri-istri yang ketakutan kalau layu, akhirnya wajahnya diisi plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, sampai bulu mata pun plastik. Gontik di tengah. Begitu ada orang bakar sampah layu. Tidak ada lagi plastik. Saya sarankan adik-adik, anak-anak muda kalau menikah jangan hanya lihat dari gambar Instagram, Twitter, Facebook. Kenapa? Karena sekarang wajah sudah pakai filter. Dulu yang pakai filter nih bapak-bapak, sekarang ibu-ibu pun pakai filter juga. Maka kenali dengan baik sifatnya. Makanya kalau laki-laki itu dengan perempuan beda. Kalau perempuan ingin mencari suami, kata Nabi tak usah banyak-banyak, dua saja. Idza ja'akum man tardawna dinan. Kalau agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik, terimalah dia. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia belum punya rezeki, nanti dia akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ustaz Somad, walau acara megah mewah di hotel bintang 5. Luar biasa. Buka bersama, perusahaan, alat berat. Apa kata si ibu? Ustaz Somad, dulu ketika kami menikah, kami gak punya apa-apa. Dulu kami kalau bertamu ke rumah orang takut membukakan pintu. Kenapa? Terbayang bagi mereka kami akan minjam beras. Tapi hari ini, biasanya kalau mati lampu ini tanda waktu sudah habis.
Tapi hari ini Ustaz Somad, rezeki dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang ditolak menikah hanya karena tidak punya harta, tapi kemudian Allah berkehendak innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jarang perempuan yang mau menikah dari nol, walaupun ada hanya di konvensi. Yang lain juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun laki-laki kalau dia mau menikah dengan perempuan yang dimana empat, tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 macam. 5 liha karena hartanya banyak, wali hasabiha karena keturunan bangsawan darah biru, wali jamaliha karena cantiknya luar biasa, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan sirna. Kalau kau nikahi dia karena darahnya, berapa banyak orang dicopot pangkat jabatan kesukuan karena melanggar pantangan adat. Kalau kau nikahi karena cantiknya, maka sesungguhnya rupa akan berubah. Tapi kalau kau nikahi dia karena agamanya, itulah yang tidak akan melapuk karena hujan dan tak akan lekang karena panas. Saya yakin dan percaya bapak dan ibu bertemu karena iman dan amal soleh. Kalau ketemunya karena iman dan amal soleh, saat anak-anak kita bertanya, enak kita menjawabnya. Ayah, papa, mama. Ketemu dengan ayah dulu di mana? Dulu ada acara pengajian Al-Hansa, penceramahnya Ustaz Somad. Pas kami pulang, sendal hilang. Pas saya mau nyari-nyari, ayah mau juga nyari-nyari, disitulah kepala kami. Pas bangkit, indah diceritakan. Kenapa? Karena ketemunya dalam kebersamaan, dalam bingkai iman dan amal soleh. Banyak sekarang anak-anak muda ketika bertemu lalu kemudian menikah, suatu saat dia tidak akan berani untuk cerita ke anak-anaknya. Sana anak-anaknya, mami, papi, dulu ketemu yang lain mana? Gak usah bertanya. Kita disuruh percaya kepada rukun iman 6 kan? Ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan takdir buruk. Inilah takdir buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa amal soleh inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan punya persiapan untuk pensiun, silakan. Enggak salah dalam Islam. Islam tidak menyuruh kita bermiskin-miskin, bersusah-susah, meminta-minta. Apa kata Nabi? Anta da'awarataka agniya. Kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, mampu. Bagus, ayo lebih baik kata Nabi. Min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat. Ya taqaffafuna 'alan nas, minta-minta. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan anak cucu susah. Tapi jangan gara-gara materi lupa meninggalkan iman dan amal soleh kepada mereka. Ibu-ibu yang sudah menggabungkan diri, saudari-saudariku yang ada di kota Kendari, yang sudah menggabungkan diri dengan Al-Hansa, alhamdulillah. Bagi yang belum, ingat, setan belum pensiun. Karena kalau sudah berjamaah, insya Allah nanti akan ada malam-malam tahajud call. Assalamualaikum, Umi, sudah tahajud atau belum? Kalau kita ngajinya sama, nggak akan tersinggung. Coba kalau beda ngajinya di telepon, tahajud malam ini tahajud enggak? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Masalah ibadah privasi saya dengan Tuhan. Karena nggak ngerti dia ajaran Islam. Ajaran Islam itu beriman tidak bisa sendirian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Tapi baca kelanjutannya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ada saling menasehati. Jam 3 jam 4 datang miskol. Tahajudnya gimana? Alhamdulillah, telepon lagi sekretaris bendahara, anggota, seksi-seksi semua. Gimana? Alhamdulillah. Begitu sudah telepon dia tidur. Ente tahajud dari orang, aku ngajak aja. Oh nggak bisa begitu. Itu namanya iman calo. Lama seperti orang mau ngajak ke Jakarta. Ayo Jakarta. Pesawat penuh pergi, dia enggak. Itu
kita mesti beramal ini. Jadi saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya tidak sanggup karena musafir, perjalanan panjang, tidak tidur 12 jam. Kalau mesti tahajud jam 2 malam tidak sanggup. Tapi saya usahakan, saya tanya, ini kita subuhnya jam berapa? Subuhnya jam 4.45 Pak Ustaz. Oh, kalau begitu jam 4 mesti di setel, jam 4. Jam 4 masih sempat untuk sholat tahajud, mandi segar bugar, sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu, raka'atain lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud, taubat dulu, banyak silap salah dan dosa. Jangan langsung sholat tahajud, taubatnya mana? Dosa kita banyak. Ustaz sholat kan Ustaz. Dosa apa Pak Ustaz? 3 kali naik pesawat itu guys, pramugarinya. Saya sudah berusaha untuk tidak memandang ke bawah terus, tapi dia kan negor nomor berapa? Tidak bilang nomor 11, A, B, C, D, apa E? Saya sudah tidak memandang, sengaja saya tutup, saya pakai baju panjang, saya tutup pinggang, tanya, tolong seat beltnya ditutup Pak, sudah tutup deh. Saya tidak melihat, tapi kan mata saya itu buka sendiri. Sholat sunat taubat, usolli sunat taubat, raka'atain lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat tahajud, bisa 8 rakaat, alhamdulillah. Gak bisa 8 rakaat, 6 rakaat. Gak bisa 6 rakaat, 4 rakaat. Gak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Itu sudah edisi terakhir minimal. 2 rakaat juga gak bisa, ikat dari laut dekat. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3. Yang pertama mal, bahasa Arabnya mal, artinya harta. Bahasa Inggrisnya mall. Mal, harta ikut mengiring. Mobil mewah yang selama ini gak pernah dibuka kacanya kalau lewat depan tetangga, klaksonnya luar biasa suaranya. Dia akan mengiringi sampai ke pelataran parkir. Selimut yang baru saja dibeli dari luar negeri, bludru luar biasa, sampai lalat tidak berani hinggap saking lembut dan lunaknya. Dia hanya sampai ke pelataran parkir, setelah itu masuk ke dalam. Yang kedua, ahluhu, istri, suami, anak, menantu, yang selama ini katanya buah hati, belayan jiwa. Papa jangan lama-lama pergi ya, setengah napas menghilang. Begitu kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya berubah menjadi gonogi. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Binatang yang paling tajam penciumannya kata orang, mohon maaf, anjing herbert. Maka dipakai oleh bapak-bapak kepolisian Badan Narkotika Nasional yang ada di airport, itu anjing. Saya dulu ketika musim pemeriksaan di airport, takutnya saya. Mohon saudara-saudara berbaris. Takutnya saya. Rupanya setelah dibaca-baca, ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing. Apa itu? Cacing. Kalau memang cacing lebih tajam hidungnya, kenapa tidak dipakai polisi dan PNS? Karena tidak ada kakinya. Gimana cacing mau mengejar pecandu narkoba? Cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, maka hidup di dalam tanah. Dia tidak punya mata, dia tidak punya telinga, tapi dikasih Allah satu nikmat ditumpuk pada hidungnya. Penciumannya padam luar biasa. Dia bisa mencium radius jarak 1 km. Jadi kalau di sini dikubur Abdul Somad, radius 1 km cacing mencium bau. Begitu masuk ke dalam, seminggu pecah, usus, meletus, pus. Semua cacing-cacing mencium dan mereka berkata, wow, brownies sudah siap. Bagi yang selama ini suka menganiaya cacing, waspada. Mereka akan mengejar. Inilah dia yang kami nanti kami tunggu selama ini. Yang selama ini perawatan kulit luar biasa, halus lebih halus, jus pohon. Hanya menjadi santapan cacing tanah. Begitu cacing-cacing ini berdatangan dekat ke kubur Abdul Somad, mereka lesu, sub tunjang.
cuma tulang belulang, tak terlalu membahagiakan. Mau gemuk, mau kurus, mau ganteng, mau hitam, mau putih, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal bersama hanya satu, wa amaluhu amal soleh. Kalau sempat membangun masjid, silakan. Belum sempat membangun masjid, jangan putus asa. Ada Masjid Al-Hansa di kota Kendal. Saya heran kok tiba-tiba lupa, pokoknya waktu sudah habis. Dimulai dari jam 8:30, sekarang jam 9:30. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh, insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Pak Ustaz, di Kendari saya tidak menyimpulkan karena jamaah di Kendari sudah pandai menyimpulkan sendiri. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz guru kita yang tawadhu membawa acara kita pada malam hari yang berbahagia. Masya Allah.